Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Firi Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jembatan kaca di tempat wisata Hutan Pinus Banyumas pecah. 1 wisatawan tewas dan 3 lainnya menderita luka-luka karena terjatuh. Minibus rombongan santri asal Purworejo terbalik di Jalan Lingkar Salatiga. Sejumlah santri menderita luka-luka. Gara-gara saling tantang di media sosial, puluhan pelajar di kota Semarang terlibat tawuran dengan senjata tajam sehingga akhirnya ditahan polisi. Jembatan kaca objek wisata Hutan Pinus di Banyumas pecah. Sebanyak 4 wisatawan terjatuh dari ketinggian belasan meter. 1 orang tewas dan 3 lainnya luka ringan. Jembatan kaca yang kerap dijadikan wahana swafoto di objek wisata Hutan Pinus, Desa Limpakus, Banyumas tiba-tiba pecah. Beberapa wisatawan yang berada di atas jembatan pun terjatuh dari ketinggian 15 meter. Dari 4 wisatawan yang terjatuh, 2 diantaranya dibawa ke rumah sakit. 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Ada 4 orang yang jatuh, 2 itu pada saat kacanya pecah itu sempat berpegangan di kayu-kayu ataupun di pengaman yang ada di jembatan kaca tersebut. Kemudian 2 lagi kaca pecah kemudian jatuh ke bawah. Dari 2 ini dilakukan pertolongan, 1 atas nama F itu luka ringan, dan kemudian yang satu lagi, wisatawan yang satu lagi, inisial A ini dinyatakan oleh dokter meninggal dunia. Diduga jembatan kaca yang memiliki panjang 25 meter ini tidak mampu menahan beban berat saat dilintasi wisatawan. Objek wisata Hutan Pinus Limpakus untuk sementara ditutup. Usai kejadian pecahnya jembatan kaca, tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah memeriksa lokasi kejadian. Mereka berfokus pada lokasi kaca yang pecah termasuk kerangka jembatan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Tim dari Lafor sedang bekerja, artinya untuk melakukan pengecekan terkait dengan kelayakan daripada konstruksi jembatan tersebut rekan-rekan. Yang pertama misalkan untuk ukuran daripada kaca. Ya, kaca yang kami dalami di TKP bahwa tebal kaca adalah sekitar 1,2 cm. Hingga kini polisi sudah memeriksa 12 orang saksi. Mereka yang diperiksa meliputi pemilik wahana jembatan kaca, perancang, serta pekerja jembatan kaca, termasuk sejumlah orang yang berada di lokasi kejadian. Meski demikian, polisi belum menetapkan adanya tersangka terkait kasus ini. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Belasan santri asal Purworejo menderita luka-luka setelah minibus yang mereka tumpangi terbalik di Jalan Lingkar Salatiga. Kecelakaan terjadi karena rem minibus gagal berfungsi dengan baik. Warga bersama petugas Palang Merah Indonesia langsung mengevakuasi para santri beberapa saat setelah minibus yang mereka tumpangi terbalik di turunan Salib Putih, Argomulyo, Kota Salatiga, Rabu siang. Rata-rata para santri menderita luka dan patah tulang karena kerasnya benturan. Akibat kecelakaan, 9 santri dan 1 pengendara sepeda motor menderita luka-luka. Kecelakaan terjadi saat minibus yang membawa 18 santri asal Pondok Pesantren Al-Iman Purworejo menuju Demak. Mereka sedianya berencana melakukan ziarah. Setiba di lokasi, rem minibus tiba-tiba tidak berfungsi. Minibus kemudian melaju tak terkendali sehingga menabrak 2 sepeda motor lalu terguling. Sopir sempat membunyikan klakson, namun pengendara motor tidak sempat menghindar karena kondisi jalan menurun. Selain korban luka, kondisi kaca minibus juga pecah dan bagian depan serta samping rusak berat. Petugas mengerahkan derek untuk membalikkan minibus. Dari penyelidikan awal, kecelakaan disebabkan karena rem minibus gagal berfungsi dengan baik. Kendaraan minibus ini awalnya dari arah Kopeng menuju Ya, Salatiga. dari arah Kopeng ke arah Salatiga. Terus mas, tadi itu menabrak apa aja mas? Kalau
nabraknya itu tidak nabrak ya Mas. Yang saya tahu adalah mobil itu tadi menyenggol dua kendaraan roda 2. Yang satu merek NMAX, yang satu juga motor Honda, motor tua. Juga minibus tersebut mengalami gagal fungsi rem sehingga terjadi benturan dengan sepeda motor yang sedang melintas. Adapun korban yang mengalami luka akibat minibus terguling sebanyak 9 orang dari 18 penumpang. Sedangkan 1 orang pengendara sepeda motor juga mengalami luka dan semuanya sudah ditangani, sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Bangkai minibus dievakuasi ke kantor Satlantas Kepolisian Resor Salatiga untuk penyelidikan lanjutan. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Rumah produksi pembuatan keripik tempe di Pati terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran. Namun yang pasti seluruh peralatan dan bahan baku produksi keripik tempe hangus terbakar. Rabu malam si jago merah mengamuk membakar satu rumah produksi keripik tempe di Desa Langse, Kecamatan Margorejo, Pati. Dalam hitungan menit, api membakar seluruh peralatan dan bahan baku pembuatan keripik tempe. Kebakaran ini diketahui pertama kali oleh warga saat api sudah membesar. Mereka langsung melaporkan kejadian ini kepada pemadam kebakaran. Sambil menunggu petugas damkar datang ke lokasi, warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kejadiannya api udah langsung dari dapur itu udah besar. Katanya kalau penyebabnya nggak tahu saya udah di sini api udah besar, udah nyampe ke atap. Sedangkan kita panggil pemadam itu nggak lambat Pak. Pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil ke lokasi kejadian. Setelah tim damkar berjibaku selama 45 menit, api baru bisa dijinakan. Kemudian datang pemadam kebakaran, ada 3 truk pemadam kebakaran, kemudian dilaksanakan pemadaman sekitar kurang lebih 45 menit bisa diatasi untuk kebakaran. Belum diketahui penyebab kebakaran, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena saat kebakaran terjadi rumah produksi sudah tutup sejak sore hari. Arif Nur melaporkan dari Pati. Puluhan rumah di Desa Gondang Grawe Andong, Kabupaten Boyolali rusak diterjang angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Selasa sore hujan deras disertai angin kencang melanda Desa Gondong Rawe, Kecamatan Andong, Boyolali. Hanya dalam waktu kurang dari 4 menit. Tiupan angin menyebabkan puluhan rumah porak-poranda terutama pada bagian atapnya. Tidak ada korban jiwa namun kerugian warga ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Kejadiannya cuman kayak sekejap gitu aja dari gerimis awal itu kan gerimis, terus angin pelan-pelan langsung tiba-tiba angin gede gitu aja. Jadi langsung ngangkat, muter-muter anginnya langsung ngangkat. Anginnya dari arah mana? Dari arah utara, timur, sorry. Timur ke barat, ke pokoknya muter Mas. Iya, kejadiannya gitu. Usai dilanda angin kencang, Rabu siang warga dibantu anggota TNI memperbaiki rumahnya. Mereka mengganti atap yang rusak akibat angin kencang. Selain Desa Gondang Rawe, angin kencang juga melanda wilayah Kemusu, Ngemplak. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan belasan pohon tumbang di Sukoharjo. Sejumlah kendaraan rusak karena tertimpa pohon. Hujan deras disertai angin kencang membuat genting pendopo dan atap parkir kendaraan di kantor Pemkab Sukoharjo roboh. Sebuah pohon besar di ruas jalan pun tumbang dan menimpa sebuah mobil yang tengah melintas. Beruntung pengemudi tidak mengalami luka-luka. Pas kejadian angin dari arah timur sama arah selatan itu bersamaan kencang, mungkin mobil tersebut langsung tertimpa pohon.
sebelah timur. Untuk kendaraan yang lain nggak ada, cuma mobil aja. Rumah atau mungkin teras toko itu? Mungkin warung di pinggir-pinggir jalan raya itu ada yang tertimpa. Tim BPBD Sukoharjo dibantu relawan gabungan dan warga bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang yang menghalangi jalan. Tak hanya di Sukoharjo, pohon tumbang akibat hujan deras juga terjadi di kawasan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pohon menimpa atap tempat parkir. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo.